Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memudahkan kita untuk dapat beribadah kepadanya. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, dulu sudah pernah kita bahas masalah zikir harian ini yang kalau saya nggak salah sampai ke 25 waktu itu. Silakan dibuka nomor yang ke 25, kita ulang sampai semampu kita sampai waktunya tiba selesai. Jamaah rahimakumullah, tidak ada yang paling banyak mengantarkan manusia ini ke neraka kecuali karena lisannya. Aksarul khataya bani Adam fil lisanihi, kata Nabi kita SAW. Kebanyakan dosa anak cucu Adam itu ada pada lisannya, ada pada mulutnya, ada pada pembicaraannya. Syahwat kalam itu syahwat yang paling puncak, syahwat yang tertinggi. Syahwat kalam, hawa nafsu bicara itu mengalahkan hawa nafsu yang lain. Maka solusinya, karena dia punya syahwat yang luar biasa, harus dibimbing, harus diberi jalan keluar, solusi. Karena lisan ini kalau nggak berbicara baik, biasanya berbicara kotor, sehingga harus dialihkan. Dan agama kita telah mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan dengan lisan ini. Intinya adalah jamaah rahimakumullah, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita. Dan itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar zikir di masjid, khusyuk, tawaduk, tapi keluar dari masjid sedang tendang orang dikit, keluar caci maki. Enggak ada hasilnya zikir khusyuk tawaduk di masjid, sampai di jalan keserempet dikit, ngamuk-ngamuk. Nyampe rumah pintu lambat dibuka, sudah mulai keluar kata-kata kasar, kotor. Nauzubillah. Nah, maka dari itu dibimbing terus dalam setiap aktivitas kita supaya lisan terjaga. Allah menyuruh kita senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan, bukan hanya ba'da sholat, bukan hanya ketika sendiri di rumah, tapi dalam setiap keadaan. Ada keadaan tertentu yang sudah ada zikirnya masing-masing. Maka ketika kita sudah paham, kita amalkan, kita paksa lisan ini untuk mengucapkan zikir-zikir yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau nggak kita paksa, nanti yang keluar kata-kata celaan, caci maki, kata-kata kotor, kata-kata yang mendatangkan murka Allah. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Al-Ahzab 142. Wahai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Makna sebanyak-banyaknya di sini bukan hanya sekali kemudian enggak zikir lagi, tapi maksudnya dalam setiap kesempatan, dalam setiap keadaan. Dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Ada zikir pagi dan petang, nanti insyaallah di fotokopi ya. Nah, jamaah rahimakumullah, kita telah sampai ke nomor 25. Kita ulang satu, ketika masuk WC. Ada banyak zikirnya, tapi yang populer, yang inilah yang sering diajarkan oleh guru-guru kita dari hadis riwayat Imam Abu Bukhari dan Imam Muslim. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dengan nama Allah. Jadi segala sesuatu itu melibatkan Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan.
WC itu adalah tempat nongkrongnya setan. Maka nggak boleh berlama-lama di WC. Tapi kita sekarang memang ditipu ya. Dibuatlah WC itu menjadi sangat indah, mewah, bahkan dibikin backup untuk mandi sambil baring di situ berlama-lama. Itu memang tahu orang-orang musuh Islam ini, biar nanti makin lama di situ, tentu setan laki dan perempuan di situ punya waktu yang banyak untuk menggoda kita. Padahal dalam ajaran kita, masuk WC itu seperlunya saja, selesai keluar. Hari ini banyak di antara umat ini sengaja bikin WC mewah. Di dalamnya ada tempat mandi sambil baring, bisa nyanyi-nyanyi di dalamnya. Itu tipuan sebenarnya. Karena di WC itu sekedarnya saja. Kenapa? Karena memang diperintahkan nggak lama-lama di situ. Kenapa? Disitulah tempat setan laki dan setan betinanya kumpul. Maka di WC juga banyak adabnya yang dulu pernah kita bahas. Jamaah rahimakumullah, mengucapkannya ketika masuk, sebelum masuk itu diucapkan minimal Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Diawali dengan bismillah, itu lebih afdal. Kemudian keluar dari WC, masuknya kaki kiri, keluar kaki kanan, ghufran, ampuni aku ya Allah. Kenapa minta ampun kepada Allah keluar WC? Karena di WC walaupun ada hal yang menarik, kita nggak boleh menyebut nama Allah. WC yang ada tempat nya ya. Maka keluarnya ghufran, ampuni aku ya Allah. Dan ada hadis-hadis yang lain yang singkat saja. Kemudian jamaah rahimakumullah masuk ke nomor 27. Bacaan setelah wudhu. Wudhu itu setelah selesai, maka yang dibaca yang sesuai dengan apa yang Nabi sampaikan. Dan tidak ada bacaan dalam setiap membersihkan organ tubuh, nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya kalau basuh muka baca doa ini, basuh tangan baca doa ini, nggak ada dalilnya. Nggak usah diamalkan, rugi. Yang ada saja masih banyak yang belum kita amalkan. Karena saya sering ditanya, Ustaz, guru saya mengajarkan kalau membasuh muka baca doa ini. Ya Allah hilang, artinya ya Allah hilangkan dosa dari penglihatanku, dari hidungku, dari mulutku. Nggak ada. Nggak ada kita temukan dalil dari Nabi, nggak ada. Kita beragama, beribadah, beramal ini cukuplah dari Allah dan Rasul. Itu pun masih banyak yang belum kita amalkan. Taraktu fikum amran lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnah Rasulillah. Sabda Nabi SAW, aku tinggalkan kepada kalian dua hal, dua perkara. Nabi kita tidak meninggalkan istana, Nabi kita nggak meninggalkan harta, Nabi kita nggak mewariskan kebun kurma, apalagi kebun lada. Nabi kita mewariskan kepada kita dua hal yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, kata Rasul, maka kalian tidak akan tersesat, kalian tidak akan berpayah-payah dengan agama ini, kalian bisa mengamalkannya, bisa diamalkan, tidak ada yang memberatkan sama sekali. Maka jamaah rahimakumullah, bacaan lain ada. Kalau berwudu cukup bismillahirrahmanirrahim. Sunnahnya cuci tangan, kumur-kumur, sikat-sikat gigi, boleh dengan sikat gigi, boleh dengan tangan jari, boleh dengan siwak. Sedot air ke mulut dan ke hidung. Lalu mulai 4 rukun wudu: wajah, tangan, kepala plus kuping dan kaki. Nah setelah berwudhunya itu ada nih, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu langsung doanya, Allahumma ij'alni minat tawabi waj'alni minal mutatahhirin. Kalimat waj'alni min ibadika sholihin ternyata nggak ada hadis yang kuat di situ. Jadi yang kita pakai, yang kita baca hadis yang sahih, yang minimal hasan level. Yang lemah-lemah nggak usah kita pakai. Yang ini aja kadang kita ada apa? Jamaah rahimakumullah. Jadi habis selesai wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabi waj'alni minal mutatahhirin. Selesai. Boleh ngangkat tangan, boleh ngangkat tangan. Kalau ngangkat tangan mau diusapkan ke wajah boleh, nggak diusapkan ke wajah boleh. Cuma pastikan ketika memilih mengusap ke wajah masing-masing. Apa maksud kamu, kata dia, kalau diusap ke saya? Kamu banyak dosa. Nah, kamu menuduh saya. Ribut kan? Nah itu, jadi berwudu jelas dalilnya hadisnya sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalau berwudu di kamar mandi yang ada keperengeknya? Bismillahnya dari luar sebelum masuk. Gimana kalau lupa sudah di dalam? Bismillahnya dalam hati. Jangan menyebut nama Allah yang di WC itu ada keperengek. Gak usah, gak boleh. Nah jamaah rahimakumullah. Dan sekarang juga rata-rata kamar mandi dan tempat itu satu kamar. Kalau zaman dulu terpisah. Zaman dulu ingat saya di kampung saya terpisah ya, dua pintu. Jadi kita aman. Mau mandi wajib bisa nyebut nama Allah Bismillah. Mau wudhu juga bisa. Oh sekarang satu tempat bingung kita. Nah, kalau saya pribadi saya sekat. Tinggi sekatnya minimal di atas kepala kita kata para ulama. Itu pendapat ulama. Udah boleh menyebut nama Allah disekat. Ada batasnya. Kasih pintu walaupun pintunya nggak pintu permanen. Supaya aman kita mandi wajib dan aman kita berwudu, kita bisa menyebut nama Allah. Nah jamaah rahimakumullah, kemudian selanjutnya ketika mau tidur. Mau tidur ini banyak sekali zikir. Ini yang paling sederhana. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut boleh. Bismika Allahumma ahya wa amut boleh. Kalau kita ikuti yang lain banyak. Ada yang jarang diamalkan pada hadisnya sahih. Itu yang saya belum bikin fotokopinya itu yang luar biasa. Tapi yang sederhana ini saja kalau kita mampu mengamalkannya udah lumayan. Artinya seandainya kita mati malam itu, kita mati di atas agama Allah. Insya Allah husnul khotimah. Karena kita sempat menyebutkan dengan nama Allah, dengan menyebut nama Allah yang menghidupkan dan mematikan. Nah, jamaah rahimakumullah. Lalu kalau terbangun, tidur terbangun, apa zikirnya? Ini salah satu, ada zikir yang lain. Kenapa pakai ini? Ini yang paling terkenal, populer dan kita hafal semua. Yang kita baca pada salat tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu. Boleh ditambah yuhyi wa yumiit, boleh nggak pakai yuhyi wa yumiit, boleh dua-dua ada hadisnya. Yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian sambung alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Apa yang kita peroleh, masya Allah, kita tambahkan nanti dengan kalimat Allahumma ghfirli. Ini biasa. Ya. Kalau yang apa tadi mau tidur tadi dibalik kan nggak apa-apa ya, amut wa ahya boleh. Boleh, hadisnya ada yang dibalik. Bismika Allahumma amut wa ahya. Hadisnya itu ada dua. Ada yang ahya di depan, ada yang di belakang. Betul, terima kasih. Saya lupa. Baik ya. Nah, jadi kalau terbangun malam hari, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sambung lagi dengan kalimat yang berikutnya tadi, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Oh, itu luar biasa. Lalu kita sambung dengan kalimat Allahumma ghfirli. Itu kalau dibaca riwayatnya panjang sekali, di antaranya Allah ridho kepada orang itu. Nah, jamaah rahimakumullah, gimana kalau terbangunnya mimpi buruk, mimpi dikejar setan, mimpi dikejar buaya, meludah ke kiri 3 kali, meludah tanpa air ludah, hanya udara saja, lalu ta'awuz, isti'azah, lalu balik bantalnya, berharap kepada Allah nggak berlanjut mimpi buruk, mimpinya nggak karuan. Kaget kita terbangun, kita ludah ke kiri, a'udzubillahi samiil alimi minasyaitonir rajim boleh. Kalau nggak hafal itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tuh.
boleh 3 kali, tausnya boleh sekali, meludahnya 3 kali. Tapi lihat dulu bini kita di sebelah apa enggak ya. Kalau ada bini sebelah kamu, nah apa maksud kamu meludah saya? Tapi meludah yang dimaksud tidak ada airnya ya, hanya udara saja, angin saja. Baik, jazakumullah. Ke nomor 30 kita. Ketika bangun tidur jangan pernah lupa alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Setelah bangun dari tempat tidur, duduk tempat tidur, jangan bergerak, jangan buru-buru ke kamar mandi. Pastikan sudah mantap, benar, sudah tenang. Itu yang paling banyak orang jatuh di kamar mandi, bergegas dia karena kebelet. Jadi nggak kasih kesempatan untuk jiwa, ruhnya